Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat merayakan ibadah Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit? Mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit? Nah, saudara, setiap orang percaya itu punya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan tugas dan tanggung jawab itu melingkupi baik itu tugas dan tanggung jawab iman kita atau secara rohani, maupun tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang hidup di dunia sekuler. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang bicaranya begitu hebat mengenai urusan rohani, mengenai urusan Alkitab. Dia begitu hafal ayat-ayat Alkitab, dia begitu bisa berdebat, membela imannya, katanya demikian, saudaraku. Tetapi ketika berbicara mengenai tugas dan tanggung jawabnya di dunia sekuler, di dunia di mana dia hidup, mereka menghindar. Jadi mereka hanya satu macam urusan saja yang mereka lakukan sehari-hari, yaitu pemikiran mereka hanya pada hal-hal yang sifatnya rohani saja atau sifatnya agamawi saja. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini kita akan bahas soal tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya dengan kaitannya dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Mari kita awali dengan kita membaca dari Kisah Rasul ayat 1 sampai dengan 12. Kisah Rasul ayat 1 sampai dengan 12. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ayat yang 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara, ada dua rentetan peristiwa yang membuat murid-murid begitu terkejut, kaget, syok, saudaraku. Rentetan yang pertama adalah rentetan peristiwa duka. Mereka melihat bagaimana Yesus dianiaya secara kejam. Mereka melihat bagaimana Yesus disalib. Mereka melihat bagaimana Yesus diperlakukan, diejek, diolok-olok di atas kayu salib. Mereka melihat Yesus mati. Mereka melihat Yesus dikuburkan. Dan ini yang membuat mereka kaget, terkejut, syok, saudaraku. Dan mereka kehilangan harapan dan cita-citanya. Mungkin mereka berharap bahwa setelah ini mereka akan mengalami kemuliaan, karena mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus yang terus-menerus mengadakan mujizat, mengajar di dalam kebenaran, dan benar-benar mereka melihat kemuliaan itu, dan mereka akan ambil bagian dalam kemuliaan itu. Tetapi melalui rentetan peristiwa duka ini, mereka kehilangan harapan itu. Nah, saudaraku, dalam rentetan yang kedua, yaitu rentetan peristiwa sukacita, di mana mereka melihat bagaimana Yesus bangkit. Mereka bahkan bertemu dengan Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka beberapa kali. Kemudian yang puncaknya, mereka melihat dengan mata kepala sendiri sesuatu yang sangat mempesona, sangat mengagumkan. Yesus naik ke surga. Nah, saudaraku, peristiwa sukacita ini membuat murid-murid begitu terpesona, saudaraku. Hal ini membuat mereka itu terus-menerus memandang ke langit sampai awan menutupi Yesus pada saat naik ke surga. Mereka sangat terpesona, saudaraku, dengan hal ini, saudaraku. Nah, saudaraku, karena apa? Karena satu-satunya harapan bagi mereka yang sudah hilang, saudara, pada waktu mereka melihat Yesus mati, harapan yang sudah dibangkitkan kembali ketika mereka melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Dan mereka tidak mau kehilangan momen yang besar ini, saudaraku.
Mereka melihat bagaimana saudaraku Yesus naik ke surga. Di surga ada Yesus. Di surga tidak ada aniaya. Di surga tidak ada duka dan air mata. Itulah yang membuat harapan mereka satu-satunya hanya bersama dengan Yesus di surga. Sebaliknya saudara, kalau mereka berpikir soal bumi, di bumi mereka akan bertemu kembali dengan imam-imam yang mengeksekusi Tuhan Yesus di salib. Di bumi ini mereka akan ketemu dengan orang-orang yang akan melempari mereka dengan batu. Saudaraku, di Galilea, ketika mereka harus kembali ke Galilea, mereka akan ketemu dengan tetangga-tetangga mereka. Mereka akan diejek. Loh, katanya kamu sudah jadi pendeta, nyatanya kok balik lagi jadi nelayan cari ikan seperti kami. Nah saudaraku, wajar murid-murid itu akan terus-menerus memandang surga dan enggan mereka balik lagi ke Galilea. Mungkin lagu yang cocok untuk mengiringi peristiwa itu, saudaraku, ada satu lagu, kalau dipenggal ya, lagu ini bagus, tapi kalau dipenggal mungkin ini adalah lagu yang cocok dengan keadaan murid-murid itu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saudaraku, mereka ingin tetap di sini saja kalau bisa. Mereka tidak usah kembali ke Galilea. Mereka ingin menikmati sesuatu yang mempesona, saudaraku. Namun, tiba-tiba momen yang penuh sensasi hadirat Allah itu, saudaraku, tiba-tiba ambyar, tiba-tiba buyar oleh kehadiran dan teguran dua orang malaikat, saudaraku. Mereka menegur, hai orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit? Hai orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit? Saudaraku, kalimat hai orang-orang Galilea itu punya makna. Nama Galilea disebut secara khusus oleh malaikat itu, saudaraku, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka ini masih orang-orang Galilea yang menginjakkan kaki di bumi. Belum waktunya mereka ikut Yesus ke surga. Belum waktunya mereka dimuliakan bersama dengan Yesus di surga. Di dunia ini mereka masih harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Masih lama. Mereka masih akan menunggu sampai Yesus datang kembali kedua kalinya, saudaraku, ya. Dan firman Tuhan mengatakan, Yesus ini, kata malaikat itu, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nanti pada kedatangan Tuhan yang kedua, saudaraku, baru nanti kita bersama-sama ya dimuliakan oleh Yesus Kristus, saudara, dengan naik ya ke awan-awan, saudaraku. Nah, saudaraku, hai orang-orang Galilea, nama Galilea disebutkan secara khusus itu untuk mengingatkan bahwa di dunia ini mereka masih punya tugas. Jadi tidak berhenti lalu ikut Yesus ke surga pada saat itu, tetapi mengingatkan mereka bahwa di Galilea mereka masih punya tugas. Apakah tugasnya? Dikatakan, saudara, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, menjadi saksi Kristus jangan dipersempit artinya hanya khotbah di mimbar atau hanya melayani dengan pelayanan-pelayanan rohani saja. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan setiap kita itu talenta, dan setiap talenta punya dunianya sendiri. Saya punya talenta musik, maka saya akan punya dunia di sekitar saya, ada dunia musik. Saya punya talenta usaha, maka dunia saya adalah dunia usaha. Saya punya talenta, saudaraku, ya, sebagai seorang yang seni, maka dunia saya adalah dunia seni. Dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita adalah jembatan untuk menjumpakan Yesus pada dunia yang kita geluti. Sekali lagi, saudaraku, talenta yang kita punya itu adalah sebagai jembatan untuk menjumpakan Yesus kepada dunia yang kita geluti. Disitulah fungsi daripada saksi Kristus. Kalau aku adalah seorang dokter, maka duniaku ini ada dunia medis. Di situ ada perawat, di situ ada pasien, di situ ada apoteker, di situ ada saudaraku mantri, di situ ada mungkin detailer ya yang menawarkan obat-obatan. Itu adalah
dunia kedokteran, saudaraku. Dan tugasku sebagai seorang dokter adalah menjumpakan Yesus kepada perawat, menjumpakan Yesus kepada pasien, menjumpakan Yesus, saudaraku, ya, kepada kolega-kolega dokter yang lain. Dan itulah adalah fungsi sebagai saksi Kristus. Sehingga saksi Kristus tidak bisa dipersempit hanya di atas mimbar, hanya di ladang-ladang yang sifatnya kelihatan gerejawi atau rohani. Dan itu tugas kita sebagai saksi Kristus. Nah, saudaraku, ada banyak orang ketika mengalami pengalaman iman yang spektakuler, mereka tinggalkan kehidupan nyata ini, ya, dan mereka hanya bicara satu urusan, hanya urusan rohani saja, hanya urusan agama saja, hanya urusan Alkitab saja. Mereka lupa bahwa setiap kita juga punya tugas dan tanggung jawab di dunia sekuler itu. Nah, saudara, kita lupa bahwa kita ini masih orang Galilea, kita masih orang Surabaya, kita masih orang Jakarta, kita masih orang Indonesia. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus secara spektakuler, mengalami hadirat Allah secara spektakuler, kita seperti lagu tadi, ku ingin tetap di sini menikmati hadirat-Mu. Nah, saudara, kita lupa bahwa bukan itu saja, saudaraku, tetapi kita punya tugas menjadi saksi itu, saudaraku. Oleh karena itu, kata-kata Galilea, hai orang-orang Galilea, itu disebut secara khusus untuk mengingatkan kita kembali. Kamu masih orang Galilea, kamu masih orang Surabaya, kamu masih orang Malang, kamu masih ada di dunia ini. Dan tugasmu adalah menjadi saksi-saksiku. Nah, saudaraku, di mana Tuhan tempatkan kita, di situ pasti ada masalah. Seperti murid-murid di Galilea itu, saudaraku, nantinya mereka juga akan menghadapi masalah. Mereka nantinya ketika kembali lagi ke Galilea, mereka akan mengalami, saudaraku, ya, perjumpaan dengan iman-iman yang mengeksekusi Yesus. Mereka akan mengalami masyarakat Yahudi yang menolak mereka. Mereka akan mengalami ejekan, cibiran, dan mungkin mereka akan juga mengalami batu-batu, saudaraku. Tetapi jangan mau lari dari masalah. Pesan Tuhan pagi hari ini, hadapi Galilea. Selesaikan tugasmu di Galilea, yaitu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku, jangan takut menjadi saksi Kristus. Ada banyak orang takut menjadi saksi Kristus karena membayangkan jadi saksi Kristus itu harus belajar teologi dulu, harus punya gelar dulu, harus hafal ayat, harus pinter debat. Saudaraku, saudara, bukan itu. Di dalam dunia hukum ada istilah hakim, jaksa, terdakwa, dan saksi, saudaraku. Hakim dan jaksa memang tidak bisa sembarangan, mereka harus sekolah dulu sampai bertahun-tahun untuk mendapatkan gelar, saudaraku, dan bisa mempertanggungjawabkan. Mereka harus hafal hukum, mereka harus hafal fatsalnya, saudaraku. Tetapi seorang saksi tidak perlu belajar hukum terlebih dahulu, saudaraku. Saksi itu cukup mereka melihat apa yang terdakwa. Kalau di situ ada terdakwa, dia cukup cerita apa yang dia lihat. Dia cukup cerita, ya, apa yang dia dengar. Dia cukup cerita apa yang dia saksikan kehidupan terdakwa itu sehari-harinya. Saudaraku, menjadi saksi tidak harus belajar hukum. Cukup lihat, ceritakan. Cukup mengalami, ceritakan. Cukup melihat situasi orang tersebut dan ceritakan. Demikian dengan saksi Kristus. Cukup mendengar firman Tuhan, ceritakan. Cukup, saudaraku, mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, ceritakan. Cukup mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kemenangan yang dari Tuhan, ceritakan. Itu saja tugas seorang saksi, sehingga mudah menjadi saksi Kristus itu, saudaraku. Dan saudara, sebagai penutup, jangan kita lupakan Galilea, yaitu di mana kita tinggal ini. Jangan kita lupa untuk jadi saksi Kristus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan kita cuma melihat terus-menerus di balik awan-awan di mana Yesus naik itu. Tetapi hadapi
Galileamu. Hadapi di mana hidupmu itu bersama dengan Yesus. Demikian saudara, ya, pada pagi hari ini kita belajar untuk kita kembali kepada tanggung jawab kita menjadi saksi Kristus, dan kita hadapi Galilea kita di mana kita tinggal. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi hari ini kami boleh mendapatkan pencerahan yang daripada Tuhan. Bila Tuhan kembali, Tuhan menjelaskan, menerangkan, mencerahkan lebih dan lebih lagi menjadi sebuah pengalaman yang hidup, pribadi lepas pribadi, sehingga kami benar-benar memahami makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.